Sorry. Hai, Putri di sini. Tapi tunggu dulu, kok intronya kayak gini sih? Harusnya nggak gitu. Salam genre. Nah, gitu dong yang benar. Ada yang tahu nggak sih? Kali ini aku mau bikin konten tentang apa? Gak tahu. Oke deh, aku bilang aja. Jadi kali ini aku mau membuat video tentang membedah kasus remaja. Membedah kasus, kok kayak baru dengar gitu ya. Emang cukup rumit ya namanya, cuman secara sederhana bisa kita definisikan sebagai kegiatan mengulas sebuah cerita dan memberikan solusi atau jalan keluar dari cerita tersebut. Kasus yang mau aku bahas kali ini cuma satu kok, dan mungkin gak terlalu berat kok. Jadi kasusnya ini tentang seorang gadis remaja yang mengalami kekhawatiran akan penilaian terhadap dirinya. Dia akan selalu memusingkan perkataan orang lain terhadap dirinya. Kira-kira kenapa ya hal itu dapat terjadi? Ya, di kasus dia ini, kenapa hal itu dapat terjadi? Ya karena pengalamannya yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang semua itu bermula saat dia mencoba menggunakan kacamata. Kenapa dia pakai kacamata? Ya karena matanya rabun, minus gitu ya kan, rabun jauh. Nah, jadi ketika dia pakai kacamata, orang di sekitarnya malah kasih komen yang sifatnya itu menjatuhkan gitu. Nih misalnya udah ke sekolah nih, kayak kacamata, dadah, terus datang nih teman ya gitu. Jadi dia bilang, jujur ya, lu nggak cocok sih pakai kacamata, lu kelihatan kayak ibu-ibu. Ya bisa ditebak kan gimana sih perasaannya waktu diomongin kayak gitu. Nah, semenjak di komen kayak begitu, dia akhirnya gak pakai kacamata lagi. Sayang banget kan, padahal kan emang ada masalah tentang kesehatan matanya, tapi karena komentar orang lain yang begitu kejamnya itu, akhirnya membuat dia jadi enggan untuk memakai kacamata. Tapi for your information, dia pakai kok kalau keadaannya genting. Kalau memerlukan banget gitu. Sama juga nih, waktu dia misalkan coba pakai gaya rambut baru. Misalnya ya sebelumnya itu rambutnya panjang, jadi rambut pendek. Terus misalnya pakai poni gitu ya. Terus ada aja nih yang komen, lu pakai poni gitu bikin lu jadi muda jerawatan loh, seriusan. Mending lo gak usah pakai poni. Mana aneh lagi kayak gitu. Mending lo rambut panjang kayak dulu aja. Kasian banget gak sih? Bukan cuman sekali dapat kritikan menjatuhkan seperti itu, tapi lebih dari sekali. Bayangkan nih, kalau kalian jadi dia, apa yang kalian rasakan, apa yang akan kalian lakukan. Jadi, menurut aku pribadi ya, setiap orang itu wajar punya kekhawatiran. Ya, khawatir karena ini, khawatir karena itu. Apalagi khawatirnya itu emang ada dasarnya, bukan hal yang tanpa dasar gitu loh. Jadi, sebelumnya aku mau bahas dulu nih. Mau komentar dulu nih tentang orang-orang yang dengan mudahnya berkata kejam seperti itu ya.
sebenarnya mereka tuh nggak salah besar karena mereka berkomentar dengan jujur. Tapi ya, kita itu punya etika. Jujur boleh, tapi kita harus punya sopan santun. Kita boleh memberi saran, kita boleh kritik, tapi kita harus memikirkan terlebih dahulu penggunaan kalimat yang benar, penggunaan kalimat yang tidak membuat orang sakit hati, tapi justru membuat orang merasa termotivasi. Alih-alih menjelekkan dengan mengatakan, lo gak cocok kayak gituan, lo kayak ibu-ibu, ganti aja jadi kayak, menurut aku ya, kamu kayaknya bakalan lebih cocok kalau gaya rambut kamu begini. Terus kayaknya mengurangi timbulnya jerawat juga loh kalau misalkan kamu pakai gaya rambut yang kayak begini. Kalau gitu kan enak dengarnya, gak bikin sakit hati gitu kan. Terus untuk kamu yang udah terlanjur ngalamin kekhawatiran yang gak bisa hilang-hilang itu, aku mau kasih saran buat kalian dan ngasih motivasi ya. Kamu tentu tahu kan, kalau di dunia ini gak ada orang yang sempurna. Benar kok. Aku, kamu gak sempurna. Ada kurang di sini, ada kurang di situ. Ya kan? Jadi, apapun keputusan kamu untuk hidupmu, untuk dirimu, itu ya terserah kamu. Itu hak kamu untuk memilih mau begini, mau begitu. Asalkan itu masih batas wajar dan itu hal yang positif dan berguna untuk kamu. Ya, orang lain mah gak ada pengaruhnya gitu loh. Kan gak ngerepotin orang lain juga. Dan lagian ya, gak enak loh kalau kita tuh gak pede gitu loh. Kalau kita gak pede, kita juga yang repot, kita juga yang gelisah, kita juga yang ngerasa kecil, rendah diri gitu. Itu keadaan atau perasaan yang begitu tidak mengenakan. Maka dari itu, kamu punya hak untuk memilih apa yang kamu inginkan dan yang pastinya berguna untuk kamu sendiri. Dan juga apapun yang akan dinilai oleh orang lain mengenai diri kamu, itu tidak akan mempengaruhi nilai dari diri kamu. Kamu tetap berharga dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu explore, dan apa yang kamu pertunjukkan. Dan aku mau bilang ya, kamu itu hebat banget. Sampai sekarang bisa bertahan sekuat ini. Karena orang lain belum tentu bisa sekuat kamu loh. Tetap semangat. Tadi udah simak kan cerita kita, bedah kasusnya. Kedengaran simple gitu gak sih? Dan mudahan memotivasi kalian ya. Kalau misalkan ada yang ternyata can relate, atau maksudnya merasa, wah kayak cerita gue nih gitu. Bagus banget berarti kalau kalian nonton ini. Mudahan aku bisa kasih positive vibe buat kalian, bisa memotivasi kalian ya guys ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Oke. Salam genre.